Dan kebetulan saat ini untuk demand kecil kami, piring 100 juta sampai 500 juta kami sudah tidak bisa menyalurkan karena kuota kami sudah habis, maka kami sudah mengajukan ke Kemenko sebesar 1 T. Dan mungkin untuk yang dari sisi trade penyampaiannya mungkin sudah cukup, mungkin dilanjut dengan dari sisi supply side, mungkin Bu Sylvie bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu. Ya, mungkin menjelaskan terkait dengan KPP supply side. Kalau di supply side ada di bagian direktorat kami yang ada di direktorat commercial banking. Kalau biasa Bapak Ibu tahu itu SMG. Nah, berikut kami laporkan terkait dengan akumulasi penyaluran baik itu dari kinerja bagi debit maupun pencapaian terhadap target penyaluran. Seperti yang sudah Pak Yusuf sampaikan tadi, kalau di sisi demand, karena memang BRI ini kan fokusnya dan juaranya di sisi mikro, makanya kenapa di sisi KPP demand sangat juara ya untuk pencapaian di KPP demand. Dan terima kasih juga karena dari situlah nasabah-nasabah mikro itu bisa tumbuh melalui KPP demand tersebut. Dari akumulasi penyaluran sampai dengan 31 Mei, ini penyaluran KPP di sisi supply side penyediaan. Jadi kalau supply side itu seperti kontraktor, seperti developer, atau seperti toko bangunan ya, yang menyediakan alat, yang menyediakan bahan bangunan, yang membangun, itu sudah ada 1.061 debitur dengan plafon sebesar 1,39 T. Dan kinerja bagi debitnya, outstandingnya ada sebesar 1.041,47 triliun. Dari target penyaluran itu sendiri kita diberikan oleh pemerintah itu sebesar 3 T, dan ini naiknya juga sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kalau tidak salah berapa? Yusuf 1 tahun 2022. Jadi untuk yang demand, untuk yang disuplai juga targetnya naiknya hampir 10% untuk di target penyaluran. Nah, posisi 1 ini sudah tercapai 6% terhadap targetnya. Ya. Terdapat, kita juga sudah merangkum beberapa kendala penyaluran supply. Di sini ada beberapa fasilitas program pemerintah dan perlu melakukan cleansing dari mungkin Bapak dan Ibu dari Kemenku sudah tahu ya. Dan juga dari kita terkait dengan tools pendukung dan juga memerlukan guidance terkait dengan perhitungan jumlah rumah dari penyaluran KPP supply set, terutama untuk menghitung impact jumlah rumah bagi pedagang bangunan. Nah, lalu yang kedua terkait dengan fasilitas tools yang bisa memonitorkan terhadap pencairan pada fase revolving. Mungkin kalau yang terkait dengan revolving ini saya pribadi nanti akan menjelaskan langsung ke Bapak dan Ibu di setelah rapat ini ya Bu, setelah meeting ini, apa yang kita maksud terkait dengan revolving ini. Jadi biar kita bisa lebih enak gitu. Sebenarnya kita juga sudah memberikan tindak lanjut dan ini memang lebih berhubungannya terhadap internal BRI. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan dari sisi supply, ini sudah kita bagi juga dari sisi penyediaan provinsinya, seperti kata itu yang besar ada di Bali, lalu ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Dengan tadi sudah kita kerucutkan juga penyalurannya masih besarnya, lebih besarnya di luar-luar Pulau Jawa. Nah, ini sudah kita bagi, itu di non-Jawa berapa dan di Jawa berapa dengan total plafonnya berapa. Jadi mungkin ini nanti kalau memudahkan monitoring Bapak dan Ibu semua, kita bisa lebih dikhususkan kepada provinsi-provinsi yang memiliki penyaluran itu memang sudah besar gitu. Jadi nanti tidak melakukan monitoring atau memberikan feedback kepada Bank Himbara, Bapak dan Ibu bisa fokus pada daerah itu. Ya. Dari sini juga bisa melihat seperti tadi kita sampaikan di sini karakteristik penyaluran KPP, penyaluran KPP supply, kita bisa lihat ini sudah kita bagi ya Bapak dan Ibu, dari bahan bangunan itu pasti mendominasi yang 79,69%, dari sisinya dari sini, dari kontraktor 15,17%, dan dari pengembang rumah ada 5,13%. Nah, dari sini juga kita lihat memang yang paling mendominasi seperti tadi saya katakan bahan bangunan, karena ya
semuanya kan pasti akan mengerucutinya itu di bahan bangunan ya. Semuanya pasti membutuhkan itu, baik itu dari kontraktor maupun dari developer. Nah, dari sini kita juga bisa melihat karakteristik debitur KPP supply yang ada di kami. Kita mengambilnya itu dari mana sih nasabah-nasabahnya? Kita mengambil nasabah existing maupun turunan-turunan dan nasabah-nasabah komersial kita. Jadi kita kan ada nasabah komersial, lalu kita juga tawarin untuk mereka untuk turunan-turunannya. Lalu setelah itu kita juga mengambil dari distributor dan prinsipal kerjasama. Gitu. Jadi kan kita juga ada yang memegang seperti semen, seperti yang nasabah prinsipal yang besar-besar. Dari situ kita juga mengambil beberapa distributor mereka yang besar yang bisa dipakai untuk program KPP ini. Lalu kita juga mengutamakan disalurkan ke nasabah-nasabah existing. Gunanya apa? Guna juga untuk menjaga proses pembayaran mereka. Jadi kita bisa melihat nih transaksi-transaksi keuangan mereka bisa kita jaga gitu. Jadi biar nanti pembayaran angsuran mereka bisa kita lihat juga seperti apa. Lalu pedagang bahan bangunan merupakan sebuah developer ataupun kontraktor, dan developer yang ditawarkan KPP merupakan developer yang memiliki kita utamakan kerjasama pada penyaluran KPR ke FLPP di BRI. Nah, kebetulan yang memiliki program FLPP sini ada Pak Alfia. Kita selalu berkoordinasi dengan tim dari konsumer ya kalau di BRI terkait dengan developer apa saja sih yang memiliki PKS. Ini juga untuk menjaga closed loop ekosistem kita gitu agar pembayaran dan transaksi-transaksi kita bisa berjalan. Nah, tadi seperti kita sudah sampaikan, kendalanya terdapat beberapa debitur yang masih memiliki kur sehingga diperlukan waktu tambahan dan juga melakukan pelunasan dan upgrade ke KPP supply side. Lalu setelah itu printing Bapak dan Ibu seperti kita ketahui ya Pak Ucup ya, tulisnya itu kan memerlukan waktu sekitar sebulan ya untuk di BI check-in-nya itu. Nah, ini yang menjadi beberapa kendala juga. Lalu jika fasilitas kerabat di bank lain diperlukan koordinasi kepada bank penyalur, itu juga terdapat permasalahan. Sehingga debitur memiliki waktu tunggu di proses KPP-nya ini. Ini yang menjadi fokus dari kita. Lalu untuk bahan bangunan, kendalanya jika full menjadi supplier developer memungkinkan hanya risiko jika terdapat permasalahan pada proyek. Jadi sangat berimpact terhadap cash flow dan pembayaran KPP supply side-nya. Nah, dari sini kita juga mungkin di bawah sedikit, tapi nanti kita bahas lagi. Kita juga sudah merangkum juga mungkin subsidi KPP tahun 2000-2006 kita juga sudah melaporkan Bapak dan Ibu. Tadi kita meminta tim apakah sudah dibayar atau belum lagi. Ini juga kita mau laporkan. Ini sebenarnya kita dapat melakukan koordinasi ya. Karena kan penyaluran ini kan seperti kita ketahui mendapat subsidi juga dari pemerintah, dan ini kan juga kita harus jaga ya, terlebih juga masih ada semua anggarannya, dan ya pasti nanti untuk menjaga juga kestabilitas keuangan dari sisi keduanya, ini sudah kita laporkan juga statusnya seperti apa, dan nanti mungkin kita harus bentuk koordinasi SLA kita. Ini semoga semuanya itu bisa berjalan lebih smooth lagi dan lebih sesuai waktu gitu. Jadi soalnya saya sering lagi ke Pak Yusuf terus, ini gimana nih Cuk? Ini ya mungkin itu dari kami, dari KPP Supply, dari KPP Demand, dan semoga kita hubungan ke depannya juga apapun kendalanya itu pasti ada ya Bapak dan Ibu, dan itu pasti dari Bank BRI akan terus melakukan perubahan dan perbaikan guna untuk melakukan penyesuaian terhadap program pemerintah. Seperti Bapak Ibu ketahui, program pemerintah ini kan semuanya kan serba harus cepat dan mendadak ya. Di tahun lalu pasti harus ada beberapa penyesuaian yang harus kita perbaiki. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf dan Bu Sylvie. Ini kita langsung ke BTN aja. Mau nanya dulu aja. Nanya dulu, oke. Silakan. Ada kalau yang mau dieksplor lebih lanjut. Ya, mungkin saya dulu Mbak. Ya. Baik, makasih Pak Yusuf sama Bu Sylvie atas paparannya ya. Tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan, cuman sepertinya ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut ya. Tadi kan disampaikan bahwa KPP ini kan demand sejauh ini sudah 91% ya Pak ya. Dan supply tadi sekitar pokoknya intinya lebih kecil lah gitu. Nah ini mungkin yang ingin saya tanyakan, pertama kenapa lebih banyak orang tertarik ke yang KPP demand daripada supply gitu. Karena kan memang harapannya kan
Kalau yang supply sebenarnya kan dulu kan usulan dari Kemen PKP ya, agar untuk bisa lebih membantu kontraktor, pengembang gitu ya, sehingga rumah yang dibangun lebih banyak gitu ya. Harapannya kan kayak gitu. Soalnya karena yang demand itu kan sebenarnya sudah ada tercakup juga dulu di KUR ya. Sampai sekarang kayaknya masih ada deh yang untuk sektor perumahan gitulah intinya gitu kan. Jadi kan harapannya dulu supply itu lebih banyak ya, tapi ini sepertinya agak kebalik ya. Ya mungkin itu yang perlu dijelaskan kenapa lebih banyak demand daripada supply gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi terkait tenor cukup menarik ini saya lihatnya gitu ya. Itu ternyata tenornya tuh lebih banyak yang nggak mengambil maksimal ya Pak ya. Nggak sampai 5 tahun ya, nggak sampai 60 bulan ya. Ini rata-rata kayaknya 36 bulan itu berapa? 3 tahun ya, nggak salah. Ya gitu. Jadi agak menarik ini maksudnya apakah ada reason tertentu gitu ya kenapa mereka lebih prefer 3 bulan gitu nggak dimaksimalin. Karena kalau kayak yang FLPP itu kan rata-rata banyak yang ngambil hampir maksimal gitu daripada yang setengahnya gitu. Mungkin apakah pernah entah disampaikan oleh debiturnya atau mungkin yang dilihat dari BRI sendiri seperti apa gitu ya. Kenapa mereka lebih prefer cuma 3 bulan gitu. Padahal 3 bulan, 3 tahun. Padahal dikasih 5 tahun gitu ya. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, yang terakhir, ini tadi mungkin ke Bu Sylvie tadi tertarik dengan yang supply itu kan ternyata banyak tuh yang pedagang bahan bangunan. Nah itu mungkin saya agak mikirnya ini kan pedagang bahan bangunan kan jualan bahan bangunan ya Pak ya. Maksudnya entah semen, entah apa gitu ya. Intinya kan dia nggak jual rumah gitu ya. Nah itu nanti transmisinya karena ini bagian dari program 3 juta rumah, itu transmisinya ke rumah itu nanti seperti apa penghitungannya gitu ya dari BRI gitu ya. Misalnya entah dia ngambil berapa semen atau berapa apa gitu, intinya gimana sih perhitungannya sehingga nanti bisa terkonversi jadi berapa rumahnya gitu ya. Walaupun kan memang kalau di SIKP itu kan debitur ya, bukan rumah ya, kalau setahu kami juga seperti itu gitu. Cuman karena memang usulannya dari awal dari Kementerian PKP ya, Pak Ara sendiri ya, dulu kebetulan Pak Ara yang ketemu Pak Febrio yang sering bahas lebih lanjut, itu kan dalam rangka untuk mendukung 3 juta rumah gitu ya. Jadi itu aja sih Pak, transmisinya seperti apa gitu perhitungannya. Mungkin itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan. Mungkin saya jawab yang dari yang pertama dulu mungkin kali Pak. Iya. Nah, tadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan kenapa di penyaluran KPP di BRI lebih besar demand side-nya ya Pak daripada supply side. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat dari tujuan program KPP ini kan Pak, logiknya itu kan ketika kita berikan supply itu harusnya demand-nya mengikuti gitu Pak. Jadi kan ada pembangunan, baru nanti ada rumah, barulah kita kasih pembiayaan demand, kan seperti itu awalnya. Dan karena akhirnya program ini untuk yang demand itu lebih ke karakteristiknya seperti KUR yang dimana harus memiliki usaha yang produktif dan kita kaitkan dengan pembelian atau pembangunan hingga renovasi rumah, yang dimana rumah-rumah tersebut yang menjadi tempat tinggal dan pastinya menjadi tempat usaha si debitur tersebut, gitu ya Pak. Nah, kita lebih banyak dari demand kalau misalnya memang secara jumlah debitur pasti akan lebih banyak secara jumlah debitur. Namun untuk penyalurannya di BRI karena kita penyaluran KUR kita memang udah cukup besar, jadi kita mungkin sudah belajar dari penyaluran KUR sehingga dalam penyaluran KPP demand pun mungkin kita merasakannya yang nggak jauh berbeda lah, sehingga kita bisa cukup ekspansif dalam melakukan penyaluran KPP demand tersebut. Lalu mungkin dibandingkan dengan supply, kebetulan saya dulu pernah di grupnya Bu Sylvie begitu di awal-awal. Jadi dalam hal pembiayaan KPP dari sisi supply ini
di kami itu memang di komersialnya ada namanya KMK developer sebenarnya. Ataupun kalau di komersial itu kita bisa membiayai kontraktor ataupun toko bangunan dengan produk komersial kami. Kalau developer namanya KMK developer. Kami memang sudah ada pengalaman, tapi memang pasti lebih banyak pengalaman dengan teman-teman PTN lah gitu. Dan kami juga istilahnya masih belajar, masih lebih mendalami terkait dengan penyaluran dari sisi supply ini, Pak. Dan kenapa memang masih belum begitu masif? Yang pertama, dalam hal kecepatan prakarsa kreditnya untuk dari sisi demand itu bisa lebih cepat karena tidak terlalu banyak RAC, risk assessment kriteria yang kita tetapkan dibandingkan dengan yang dari sisi supply. Dan sehingga mempengaruhi kecepatan kami dalam melakukan fase kreditnya. Untuk demand sendiri bisa kurang lebih 2-3 hari. Untuk yang dari supply sendiri, kalau dokumen lengkap itu mungkin seminggu atau enggak sampai dengan 14 hari. Karena kalau dari sisi supply kan harus lebih mendetail, kita harus melihat dari sisi laporan keuangan debitur seperti itu. Dan kita harus melakukan benar-benar melakukan pengecekan kalau misalnya memang ada gitu Pak, dan memperhitungkan pemberian kredit tersebut juga kita selain dari laporan keuangan banyak informasi yang harus kita terima sehingga kita bisa memberikan plafon kredit yang sesuai ataupun yang sesuai dengan kapasitas si debitur tersendiri. Dan selain itu terkait dengan developer yang dimana kami pun juga harus benar-benar selektif dalam hal penyaluran dari sisi supply. Kami lebih mengutamakan gimana karakter, karena kan kalau dalam pemberian kredit itu ada namanya 5Cs ya Pak. Yang paling penting itu ialah karakter. Mau kapasitinya bagus, mau dari semua sisinya bagus, tapi kalau karakter debitur yang nggak bisa dipegang itu cukup bahaya bagi kami. Nah mungkin kalau dari supply mungkin Bu Silvi mau menambahkan kenapa di BRI lebih masif yang demand-nya daripada dari sisi supply-nya. Oh iya Pak. Iya. Perkenalkan dulu, nama saya Alfian Pak. Iya. Dari divisi konsumer sebetulnya. Jadi di sini kami mengiringi, mendampingi, apalagi tadi terkait dengan FLKP juga ternyata ada sedikit disinggung tadi gitu ya. Iya. Sedikit menjadi bahan diskusi gitu. Jadi yang pertama tadi menyampaikan terkait dengan kekuatan daripada BRI itu sendiri. Kenapa kok demand yang dominan pencapaiannya? Karena tadi mungkin dari segi SLA proses itu berbeda. Di demand itu lebih cepat, di supply itu memerlukan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan daripada BRI sendiri kan memang kita basisnya di mikro ya. Jadi kekuatan kami basis terbesar nasabahnya itu ada di mikro, sehingga kecepatan dan kapasitas untuk eksekusi percepatannya itu ada di sisi demand. Sehingga di demand angkanya lebih terlihat. Nah, tapi kan kita juga sepakati bahwa kuota ini adalah kuota 1 tahun ya, Pak. Dari tadinya itu sekitar 8 triliun menjadi 12 triliun ya, Pak. Dengan 5 demand, 3 supply, berubah menjadi 9 demand, 3 supply. Nah, ini kan kuota nasional sebetulnya, kuota setahun. Nah, di demand itu sangat agresif pencapaian itu, karena tadi kekuatannya memang di situ. Nah, jadi terlihat seolah-olah kenapa hanya dominan di demand, padahal di supply pun berprogres. Ya, karena tadi ini kan pencapaiannya sebetulnya pencapaian untuk 1 tahun ya Pak. Nah, tapi untuk di supply kita tetap berprogres dan tetap kita akan serap secara maksimal kuota-kuota yang ada. Itu bahkan tadi dari demand juga sedang proses pengajuan tambahan 1 triliun. Dan kalau misal ada mekanisme semacam kayak pinjam kuota atau switching kuota, mungkin dari supply dulu dipindahkan ke demand kan juga mungkin bisa. Tapi kan dikembalikan pada regulatornya seperti apa ya. Misalnya kalau diperlukan seperti itu. Itu yang pertama kenapa demand lebih tinggi, tapi bukan berarti supply lebih lambat. Supply itu berprogres, Pak. Jadi supply itu berprogres karena tadi kembali lagi ini ada kuota 1 tahun. Kami berprogres setiap waktunya untuk menyalurkan terkait dengan supply tersebut ya Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan tenor, tadi disampaikan kenapa kok cuma 3 tahun, nggak dimaksimalkan 5 tahun, terus mengadopsi kepada yang FLPP.
Nah, FLPP juga dapat kami sampaikan Bapak Ibu, di ketentuan sebelumnya, bahwa FLPP itu kan bisa maksimal 20 tahun ya. Itu di nasabah BRI, dominan 63%-nya ada di tenor 11 sampai 15 tahun saja. Dan terbesar kedua, 22%-nya itu ada di tenor 6 sampai dengan 10 tahun. Jadi bukan persoalan kenapa tidak dimaksimalkan, tapi memang risk daripada si nasabahnya memiliki tenor segitu. Sama pun begitu di demand, kenapa kok nggak 5 tahun? Karena mungkin ada pertimbangan khusus dari pihak nasabahnya juga. Jadi tidak serta-merta dari BRI cukup 3 tahun aja ya, bukan. Tapi dari nasabahnya juga. Kalau misalnya ada kemampuan bayar yang memerlukan waktu panjang, pasti nasabah pilih yang 5 tahun. Tapi beberapa nasabah di BRI pun banyak sekali yang berpendapat bahwa untuk apa lama-lama, secukupnya aja. Jadi dipilihlah dominan di 3 tahun tadi. Jadi nggak perlu lama-lama bagi nasabahnya. Kalau di perbankan, kami sih memilih, maksudnya kami tidak mengunci ya, tidak mengunci, tapi sesuaikan dengan kapasitas kemampuan bayar. Dan nasabah-nasabah yang mampu itu, dominan ada di 3 tahun. Jadi gitu. Begitupun dengan FLPP, kenapa nggak 20 tahun? Karena beberapa nasabah pun berpikir, kelamaan kalau 20 tahun. Jadi kami ngambil range di 11 sampai dengan 15 tahun. Itu paling Pak yang poin 1 sama poin 2. Nah, poin yang 3, Mbak, saya tadi mungkin ada telepon dari manajemen. Bahwa kan kita di kuliah ini kan dominan penyalurannya di toko bahan bangunan. Nah, kenapa di toko bahan bangunan? Kedua, korelasi langsungnya dengan developer seperti apa? Karena kan konsep KPP ini kan untuk mendukung program 3 juta rumah. Korelasinya rumah itu seperti apa? Gitu. Ya, maksudnya karena bahan bangunan kan nggak terlihat ya Bu ya. Jadi maksud transmisinya ke rumah itu hitungannya seperti apa gitu. Mungkin menjawab sedikit ya Pak ya. Dan juga menambahkan apa yang tadi disampaikan. Sebenarnya untuk KPP supply ini untuk di tahun ini sangat korelasinya sangat signifikan ya. Di Desember tahun 2025 itu penyalurannya itu 239 miliar. Dan bisa dilihat di bulan ini untuk KPP supply itu di bulan Mei tadi sudah hampir 1,4 triliun gitu. Karena kalau kita lihat per bulannya itu tidak hanya per bulan yang saya pantau itu malah per hari. Barang saja per hari ada waktu 3 hari itu pada saat itu SIKP sempat ada kendala, lalu kan setelah itu dibuka, itu 3 hari itu kenaikannya itu bisa sebesar 25 miliar per 3 hari dan kenaikan month to month-nya itu hampir sebesar 250 sampai 300 miliar. Jadi pelonjakan dari KPP supply ini sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi di Desember hanya 239 miliar dan sekarang bulan. Iya, jadi tapi bisa kita lihat sangat berbeda jauh ya Bu ya. Di bulan Mei saja sudah melebihi triliun dan sedangkan di Desember seperti itu gitu. Jadi memang terlihat karena pada saat di sini kita benar-benar memberikan pemahaman pada unit kerja, terlebih lagi dari sisi kementerian sendiri juga sangat aktif ya dalam melakukan sosialisasi bersama dengan bank-bank himbara, salah satunya bersama dengan BRI seperti itu. Nah, yang kedua pertanyaan yang tadi, di BRI ini database terbesar memang ada di toko bahan bangunan Pak, sehingga optimalisasi penawaran kami ke toko bahan bangunan pasti akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan developer ataupun yang lainnya. Toko bangunan itu kan juga harus mendukung suplai bahan bangunan Pak untuk proyek perumahan di mana yang membangun itu developer dan kontraktornya. Jadi pasti saling bersinergi gitu Pak semuanya. Nah dari situ tadi makanya kita lihat juga siapa saja nih sumber pembangunan si developer itu dari siapa aja toko bangunannya, makanya tadi kita paling banyak mengambilnya dari situ dan kebanyakan nasabah kita memang gitu. Jadi berarti melihatnya korelasinya ya. Jadi developernya itu berarti nanti dilihat dia ngambil ke toko bangunan mana aja gitu ya? Iya dari situ dan juga yang kedua kita tadi mengoptimalisasi database paling besar di BRI itu ada di toko bangunan juga gitu yang beberapa wilayah kita juga mengatur di sisi supply. Saya mau bertanya sedikit. Ini kan dulu kan juga di KUR ada yang buat sektor perumahan ya Pak. Kenapa kalau yang pas saat ini KPP, yang KPP demand-nya bisa banyak gitu, pas saat jadi KUR perumahan itu tuh nggak terlalu banyak ini. Permintaan untuk kenapa? Maksudnya kan sebenarnya barangnya sampai ya.
Cuman sekarang khusus gitu ya KPP Demand ya. Zaman dulu kan juga sebenarnya ada kur di Iya, sektor itu sektor gitu ya kan. Tapi sebenarnya kan zaman dulu kur di sektor itu nggak banyak Pak yang yang ambil gitu ya. Sekarang kenapa di KPP Demand terus jadi banyak gitu. Itu bedanya di apa sebenarnya kan barangnya hampir mirip-mirip ya nih. Sama, hampir sama. Iya makanya kenapa dulu nggak banyak sekarang di KPP Demand langsung lonjaknya langsung lumayan signifikan gitu. Kira-kira kenapa ya Pak? Ibu. Nah, jadi kondisi kenapa akhirnya sama terkait dengan penyaluran kur secara karakteristik sama kan Bu ya. Jadi kalau di kur itu kenapa dulu itu tidak fokus terhadap untuk renovasi rumah ataupun pembangunan, karena pada saat debitur-debitur itu mengajukan kur sebelumnya itu memang mereka lebih banyak terfokus pada bisnisnya sendiri, lebih ke bisnis, lebih ke pengembangan bisnis, misalnya untuk menambah persediaan, mengganti piutang seperti itu kan. Nah, munculnya KPP Demand ini mereka merasa cukup terbantu juga, yang dimana dalam hal lokasi usaha atau tempat usaha si debitur tersebut itu kan memang mungkin adanya keterbatasan, dan itu juga akan mempengaruhi peningkatan produksinya lah misalnya ataupun peningkatan usahanya. Nah, karena KPP Demand ini kan bisa lulus dari kur. Yeah. Setelah kur pun udah mentok 500 juta bisa ambil KPP Demand. Dan dari komersial pun bahkan baik lunas maupun komersial berjalan pun tetap bisa kita biayai seperti itu. Maka lebih banyak akhirnya penyaluran, tapi memang lebih banyak renovasi. Karena sebelumnya difokus ke yang kita berikan ke kur maupun ya mungkin kurang lebih seperti itu. Saya bisa menambahkan. Iya Pak. Saya lihat sih ini karena dari industri kami sendiri itu memang fokus. Jadi memang dari awal itu dari kami itu digerakkan untuk bisa mensukseskan program KPP ini. Nah, termasuk dengan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh menteri kami sampai 15 kali pun 15 2009. Bahkan tuh direksi-direksi petinggi perbankannya dipanggil. Jadi memang artinya sangat perhatian sekali untuk sendiri, bagaimana agar program KPP ini bisa sukses. Bahkan tiap hari kami ditanyakan terus Bu, berapa realisasi, apa kendalanya, mana yang belum itu. Nah, terus nanti ketika ada bank yang realisasinya itu memang masih sesuai harapan gitu kan, itu langsung dari pimpinan kami juga langsung menanyakan kendalanya di mana, seperti apa. Mungkin itu Bu. Jadi yang saya melihat yang membedakan itu karena memang perhatian langsung dari pimpinan pucuk dunia lah Pak. Terima kasih. Ya. Lain. Ada yang mau lagi? Ya, ada. Mas Ilham atau Mbak Bisni, ada yang mau ditanyakan? Kalau Pak mau bilang ya untuk mendorong optimalisasi dari KPP, kemudian untuk yang jumlahnya mungkin harus seperti Pak Yusuf sampaikan juga Ibu izin lagi gitu. Memang di KPP itu ada perbedaan dari yang kalau punya kontrak komersial, kalau sudah lunas dari kur tetap bisa. Kemudian izin mungkin jelas melaporkan saja ya. Ketiga karena tadi Pak Yusuf menyampaikan ada pengajuan kembali untuk 1 triliun.
Saya dapat kami laporkan bahwa Bapak Ibu ini memang pada saat ini posisinya dalam sekarang dilayangkan dan kepada pimpinan untuk pengajuan dari pengajuan KPP. Sebenarnya pengajuan itu berdasarkan arahan walaupun kan kami sudah menunggu keputusan dari pihak. Jadi di yang berjalan ini ada usulan agar laporan KPP bisa ditingkatkan jadi yang saat ini. Jadi bisa ditingkatkan hingga maksimal 50 triliun atau sesuai dengan kemampuan dari subsidinya yang ditetapkan. Jadi saat ini posisinya ada 6 lagi yang sedang ditetapkan. Tapi ini bentuknya belum ditetapkan. Itu gimana tahu Semuanya. Tapi itu all timber. Nasional. Ya, itu berarti ada tambahan subsidinya nggak, Bu? Kalau Tetap. perhitungan, tapi kondisinya balik dengan asing yang kapal yang lain Oh iya. kalau nggak ada aman. Briefing kembali sejauh ini tidak ada yang dari posisi offset dan yang dibangun Tambah. Ya, ya. Ya. mungkin kalau dari Pak Purwo dari KPA Ya, 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 ya. Oh, kasih. Saya deg-degan. Cukup Iya. agak tenang. Tadi kan kita sudah menampilkan slide Pak, dan subsidi ada yang sudah dibayarkan, ada yang kita jadi Ini agak-agak itu ya, itu kita kalau tambah agak deg-degan juga. Pak Purwo tahu lah. Jalannya panjang ntar. Ini kita ke BTN dulu, ke KPP dulu nih. Mbak Silham ada yang tanya atau ditanggapi? Oh iya, mungkin selanjutnya paparan dari silakan Pak. Mungkin karena ini lagi forum diskusi ya, Iya. kita lagi mematasinya BRI, jadi Iya. dari BPN. Jadi terkait dengan KPP ini kan Bu Pak, itu saya ingin diskusikan dari pihak kementerian terkait itu sebetulnya melihat itu secara global, spesifik per segmen. Seperti kami laporkan kan tadi di KPP demand itu pencapaiannya sudah 92% dari kuota, KPP supply itu kurang lebih 41% dari kuota, totalnya itu 79% dari KPP demand plus supply dan kuota. Dan secara keseluruhan BRI itu market share-nya kurang lebih sekitar 53% dari total penyaluran nasional. 53% ya Bu Pak. Nah kami ingin diskusi itu. Apakah ini memang kita itu dilihat dan dimonitor serta dievaluasi itu by segmen tadi, demand sekian, supply sekian, atau totalnya? Karena tadi kan seperti disampaikan bahwa akan ada kuota pun sebetulnya supply and demand kan tambahan gitu, mix. Nah, jadi sebetulnya kami memastikan apakah kita akan habiskan dulu total kuota yang ada ini, gitu kan? Kalau memang diperlukan tadi switching dulu dari kuota yang ada, gitu, atau seperti apa? Jadi kami itu di Himbara atau di BRI khususnya itu dilihatnya itu apakah segmentasi demand dan supply atau KPP keseluruhan. Dan kalau KPP keseluruhan sebetulnya masih ada kelonggaran sedikit ini untuk kuotanya. Apakah kita maksimalkan dulu misalnya kuota yang itu? Kalau bahkan dari kalau diperlukan switching saja dari misalnya dari existing ke demand gitu kan, yang ada sedikit pelanggaran di supply misalnya seperti itu baiknya kita Kalau di awal kayaknya itu ada kuotanya per segmennya. betul Bu. Iya. Jadi di supply yang berapa, demandnya berapa itu ada kuotanya Pak. Jadi kayak kalau switching dari supply ke demand harusnya sih nggak bisa ya, karena itu kan beda segmen. Jadi saya nambahin ya. Jadi kalau KPP itu sebenarnya bisa cabang Pak jawabannya. Iya. Kalau dari kami Kementerian Keuangan, kami melihatnya keseluruhan. Yang penting anggarannya Subsidi bunganya cukup, nggak nambah, terus realisasinya bagus. Karena kan nanti pertanyaan BPK itu loh, misalnya kurang. Misalnya kalau jauh dari perencanaan itu biasanya BPK mulai macam-macam, tanya yang ini aja, yang lain juga yang jadi kalau dari kami ya, walaupun pasti ada target itu nanti tergantung dari mungkin ya silakan seperti apa. Mungkin Pak Purwo.
Itu kan tadi kita Cukup ya. Muhammad dan Cuk. Iya, silakan. Jadi nanti ya
akan melakukan penyelundupan dari 29 ke 50. Sebenarnya kalau dari sisi alokasi subsidi kita sebenarnya pasti akan nambah karena akan ada pembayaran subsidi yang tadinya kita targetkan cuma disalurkan di 29 tapi ditetapkan nambah. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah apakah dialokasikan di tahun ini atau tahun berikutnya? Di tahun berikutnya kan akan ada atas penyaluran yang sudah kita target penyaluran 450 triliun itu yang akan terkirim pada tahun berikutnya. Dan pertanyaannya di situ. Tadi kan saya mencermati masih tetap di angka 1 triliun dengan target 29 sesuai dengan rencana awal, tetapi akan ada kemungkinan, akan ada potensi ke depannya itu target penyaluran bahkan meningkat hampir 2 kali lipatnya kan, dari 29 ke 50, hampir 100% malahan ya. Itu jadi pasti akan ada tambahan alokasi. Nah sisa sebenarnya ini kayak dari kita nih di Kementerian Keuangan terkait hal tersebut. Apakah ya tadi apakah boleh alokasikan tahun ini? Yang pertama. Yang kedua dari sisi dari sisi pengguna dari KPP ini memang kalau melihat dari data saat ini memang lebih banyak ke sisi demand-nya karena ya core dari para penyalur ini kan sebenarnya lebih untuk saat ini kalau saya melihatnya itu memang lebih enjoy, lebih familiar dengan apa yang ada di KUR saat ini seperti itu. Sedangkan untuk nasabah-nasabah yang notabene dalam tanda petik itu adalah komersil, itu memang masih jarang atau masih belum tersentuh sepenuhnya di sisi sisi supply-nya seperti itu. Bisa jadi karena masih ada kredit yang masih aktif gitu kan, karena pemahaman kami tenor-tenor kredit di sisi supply itu kan juga relatif panjang ya, ada ya sekitar 5-6 tahunan lah seperti itu tergantung dari penilaian proyeknya. Nah bisa jadi dari apa yang sudah berjalan itu mempengaruhi. Yang kedua, penyalur-penyalur yang ada saat ini ada 46 penyalur aktif di KPP ini kan juga menjadi operator dari FLPP, sehingga ada kehati-hatian dari sisi penyalur supaya tidak terjadi overlapping antara pembiayaan yang di backup oleh KPP dengan apa yang di KPP. Karena risikonya akan ada dualitas fasilitas yang nantinya akan dinikmati oleh satu orang penerima. Dan tentunya ini akan menjadi temuan ya apabila auditor eksternal pemerintah itu turun. Jadi kepada posisi wait and see dulu nih melihat gitu kan, sembari menyelesaikan tenor-tenor kredit yang ada. Mungkin itu dari kami, Mas Halu. Terima kasih. Jadi tadi kan sebagaimana Pak Ilham sampaikan pasti akan ada yang jadi saat sebenarnya kami memandangnya ini bukan karena pada saat tanggal 17 November itu telah ditetapkan 1,98 triliun. Jadi memang kondisi saat ini baru diketok untuk 1,19 ya Pak Purwo. Nah jadi memang masih ada ruang untuk yang mengalokasikan 1,98 itu untuk dioptimalisasi. Jadi itu harus ada proses event kalau dibutuhkan oleh apabila tidak. Ya. Soalnya itu telat kan ya kalau salah ngajuinnya ya. Makanya di apa namanya di struktur APBN-nya nggak nongol itu kemarin itu sempat baru ya.
Ya, nanti paling dibahas setelah Rakomjak paling itu. Oke, kalau nggak ada yang lain, mungkin dari Pak Purwo dulu, silakan Pak kalau ada mau apa-apa. Diskusi aja. Oke. Iya, dari udah di saat ini juga ini sedang di oleh PKP. Jadi di PKP itu sepertinya intens itu kajian, tapi jangan sampai ada nasabah dia menikmati FPP dan juga menikmati KPP seperti itu. Dan memang di dalam regulasi kami juga sebenarnya sudah tegas juga apa tidak bisa diberikan KPP apabila nasabah atau debitur tersebut sedang menjalankan kredit program. Dan mungkin saya juga bisa di pastinya saya juga mengingatkan ya, bisa menerima program terus memiliki atau PPP. Jadi memang seperti itu Bu. Tapi memang ada satu program di kami yang namanya DSPS. DSPS itu kan kategorinya bukan kredit program. Ya. Masih pas ya. Bisa karena dia bukan kredit kan. Ya tidak ada diselidiki juga kan seperti itu. Nah, ini masih dalam tataran diskusi di internal kami. Bahkan mungkin nanti kalau di Komjak bisa kita detailkan lagi apakah itu diperbolehkan atau tidak, karena sampai dengan saat ini sih kami masih bolehkan bansos ekspresi itu harus diterima KPP dari sisi demand misalnya untuk saja sih Bu. Kemudian ini Bu terkait yang tadi mungkin awal ditanyakan bahwa kita kan selalu mengejar bagaimana mengkonversikannya menjadi 3 juta rumah kan seperti itu ya. Dari beragam toko material seperti itu, kontraktor, terus developer. Barangkali di sini juga kita juga perlu diskusikan. Sebenarnya kan ini DMK-nya adalah KUR ya, artinya untuk mendukung UMKM. Gitu. Itu artinya mendorong penyerapan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dari sisi developer bisa ya, yang diajukan untuk bantuan KPP program ini bisa menghitung target yang dia bangun berapa unit. Nah, kalau dari sisi kontraktor, nah ini sulit. Kalau saat ini sisi kontraktor dia bilang dia bekerja sama dengan developer yang juga menerima manfaat KPP, kan jadi double counting. Kalau saya 100 unit, tapi rumahnya sama yang di sana. Yang developernya juga menerima bantuan dari KPP seperti itu. Nah, artinya di kami pun di Renstra kami hanya menghitung dari sisi developer dan dari sisi demand-nya Bu. Kalau untuk yang toko material, kontraktor itu juga kami kesulitan. Karena memang kalau mendukung di sektor perumahan ya, tapi kalau dikonversikan menjadi unit, nah itu menjadi unitnya apa gitu.
apakah unitnya developer atau unitnya si toko material, bisa jadi itu satu rumah yang sama. Nah, tapi kalau clear kalau seandainya yang kita itu dari output unitnya developer clear. Kemarin juga saya juga ditanya dikonfirmasi oleh Bapenas seperti itu ya, saya jelaskan. Iya, nanti sebenarnya ini intinya kan untuk usaha. Tapi kalau mau dikonversikan dalam unit rumah, ya paling mungkin ya itu dari sisi supply-nya itu dari developer, dan dari sisi demand-nya itu bisa, sisi demand-nya semua, karena kan dia bisa KPR, dan ARR. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya tambahkan, atau mungkin barangkali bisa disepakati formulanya seperti apa kan gitu kan untuk menghitung konversi rumah dalam bentuk digital rumah. Soalnya takutnya kan ini Pak ya, takutnya goalnya itu nggak tercapai kan, mengurangi backlog buat digital rumah. Tapi ini jadi buat renov, buat ini kan jadi itu kan menghitungnya itu jadinya seperti apa, jadi itu mungkin tujuan awalnya takutnya nggak tercapai. Iya, kayak kalau arahnya ke backlog sih ya bisa dapat dari developer kan, karena backlog kepemilikan itu kan nggak harus punya RDR. Iya. Ya kan, bisa non RDR hitungannya kan juga mengurangi backlog kan. Developer ini kan tidak hanya harus membangun rumah juga, tapi rumah komersial kan juga diperhatikan. Dan kemudian juga mungkin terkait dengan kan ada dua backlog ya Bu ya, kepemilikan dan backlog tidak layak. Nah itu mungkin dari sisi demand itu juga bisa masuk kategori bisa mengurangi backlog. Misalkan semula dia itu berusaha dari kontrak kan itu, terus kemudian usahanya maju. Nah dari situ dia mengajukan KPP untuk membeli tempat usahanya sekaligus dia tempat tinggal di situ kan juga bisa mengurangi backlog gitu. Atau mungkin kalau dia dari renovasi mungkin juga bahwa rumahnya dalam untuk usaha sama tidak layak seperti itu, apa adanya kan gitu. Tapi kemudian dengan bantuan dari KPP ini dia renovasi rumahnya sehingga dapat usahanya itu lebih layak dan lebih lebih banyak dengan bahan dagangan atau usahanya yang ditawarkan. Nah, ini kan juga bisa meningkatkan backlog layak huninya seperti itu sebenarnya. Kalau saya melihat begitu ya, ketika dikaitkan dengan backlog. Domestik. Iya, memang betul sih Pak. Agak susah ya, walaupun memang kenapa tadi saya atau kami menanyakan seperti itu ya Pak, karena memang kan dulu kan sejarahnya awalnya kan Pak Menterinya menyampaikan seperti itu ya Pak, dalam rangka untuk mendukung 3 juta rumah itu yang disampaikan Pak Menteri arahnya ke Pak Menkyu juga Pak Dirjen ya Pak. Makanya ketika ditanyakan ekosistem perumahan gitu ya, pasti subsidi KPP juga salah satu yang ditanyakan gitu ya, terkait realisasinya, karena biar gimana pun kan ada programnya, ada anggarannya gitu sih Pak. Jadi memang ditanyakan juga oleh pimpinan gitu, menjadi atensi juga karena dalam rangka itu sih gitu. Jadi memang walaupun memang sulit sih Pak tadi sampaikan transmisinya dulu juga waktu dibahas peraturannya kami sempat tanyakan ini gimana cara ngitungnya nanti gitu sih. Cuman karena memang program prioritas pemerintah lah salah satunya kan, memang kita harus mendukung itu gitu. Ya jadi memang gimana ya Pak, saya juga bingung sih. Karena memang ditanyakan juga sih, itu aja sih Pak. Makanya nanti seperti apa transmisinya atau gimana itu mungkin nanti perlu dilihat lebih lanjut kali ya Pak ya. Biar lebih tercermin lah gitu setidaknya. Jadi lebih terlihat selain debiturnya juga
jumlah rumahnya. Mungkin itu aja sih Pak. Makasih. Ya, bentar, mungkin satu lagi Pak Purwo, mungkin sebelum ke BTN, saya mau nanya, kalau dari sisi tadi kan disampaikan oleh BRI itu mereka minta switching ya Pak, tambahan ya, atau switching dari ya supply ke demand gitu ya. Nah mungkin kalau dari sisi dari Pak Purwo dari Kemen PKP itu sebenarnya kalau dari arahan pimpinan ya, misalnya dari Pak Aranya sendiri, Pak Menterinya itu lebih prefer yang mana sih Pak? Yang lebih ingin ditingkatkan gitu ya? Apakah dari sisi supply-nya memang mau didorong lebih jauh gitu, atau memang demand-nya atau seperti apa gitu Pak? Makasih. Sebenarnya sih kita cenderung mendorongnya ke sisi supply-nya sih sebetulnya itu Pak. Dari sisi developer-nya itu. Karena kan memang 4 unit yang terbangun seperti apa ya, terus kemudian multiplier efeknya juga kan lebih besar ke arah sana. Tapi kan sekali lagi kita juga di dalam regulasi KPP secara keseluruhan kan risk appetite-nya juga diserahkan kepada perbankan masing-masing kan seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa terlalu jauh untuk mungkin campuri terus kemudian membatasi kan gitu, karena bagaimanapun juga seperti tadi kita diskusikan ya, walaupun dari sisi demand ya, kalau kita lihat lagi, dan kemarin kami juga sempat ke lapangan gitu kan Pak ya, ya ujung-ujungnya juga bisa mengurangi backlog juga, ada yang mengurangi backlog seperti itu. Namun kecuali kalau dia itu sudah punya rumah sendiri sekaligus tempat tinggal, kemudian sekaligus usaha, dan mengajukan kredit renovasi, nah itu memang tidak. Tapi kalau yang sebelumnya tidak punya tempat tinggal untuk mengembangkan usaha, dia mengajukan, dan sekarang mengajukan KPP, dan kemudian tempat dia untuk memiliki tempat tinggal untuk mengembangkan usaha, itu jadi seperti itu sih Pak. Kondisi ketika program ini jalan dulu, ketika jalan seperti itu. Ya. Mungkin kan dulu belum terpikir ya Pak ya, nanti akan seperti apa berkembangnya nanti. Tapi saat ini ya kondisinya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Yang silakan dari BTN untuk ini. Sudah dapat linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Memaparkan terkait KPP di BTN. Mungkin yang pertama yang dampak sektor perumahan terhadap yang kita lihat dengan adanya kredit program perumahan, ini dampaknya itu terhadap sektor ekonomi ada yang dari padat modal ya, kemudian padat karya, karena di sini ada multiplier effect juga ketika ya, pembangunan rumah ya, atau satu rumah itu bisa 5 pekerja gitu. Nah, kemudian untuk yang dari kampus ini ada di supply sama demand. Bapak Ibu kita lihat kalau yang dari BBM kita 2025 kita realisasi di KPP supply-nya itu kan kemarin di 2,3 triliun dan KPP demand-nya di 263 miliar. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai 1 Mei kemarin KPP supply kita pelakunya di 2,2 triliun yang penyalurannya terhadap 606 gitu. Kemudian untuk KPP demand di 1,13 triliun atau total 4.622 gitu. Nah, kemudian di sini kita sasarannya kalau di supply itu pasti ada 3 kegiatan yang sudah disampaikan di
Permenko-nya dari developer. Nah, kita sudah ada basis sekitar 8.000 mitra developer yang sebenarnya ini sebagai kekuatan di GBN. Kemarin makanya untuk penyaluran di KPP supply-nya kita tertinggi karena kita punya database ya, atau mitra sekitar 8.000 developer, kemudian kontraktor sebagai ekosistemnya, kemudian dan usaha bangunan ya, ini juga ekosistem dari property related ya, kita developer, kontraktor untuk pembangunan. Kemudian yang untuk di sisi demand, nah ini ada pembelian, renovasi maupun bangun rumah. Jadi di sini mungkin kita juga sudah punya database ya, maupun perumahan baru dari developer, mitra developer. Nah di sini kita sebetulnya sudah menyalurkan KPR subsidi maupun non subsidi dengan adanya KPP ini sebagai value proposition baru, karena di sini segmennya adalah UMKM. Jadi yang non kawan biasanya mengambil KPR itu seperti agak sedikit gitu ya, tapi dengan adanya KPP ini jadi lebih bisa dapat gitu ya, kemudahan untuk mendapatkan kredit program untuk pembelian maupun renovasi rumah. Jadi ini programnya menarik ya, kemudian event. Kemudian untuk berikutnya kita lihat realisasi KPP per provinsi. Dari sisi supply, Bapak Ibu kita lihat top 10 provinsi penyaluran KPP supply ini yang paling tinggi di Jawa Barat, nah kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian Banten ya, sampai Sumatera Selatan. Ini untuk KPP supply karena di sana banyak cabang atau sektor ekonomi dari perumahan ini signifikan ya untuk pembangunannya. Kemudian dari sisi demand ini sudah hampir sama di Jawa Timur, di Jawa Barat, juga tambahan Jakarta maupun di Jawa Tengah. Nah, untuk yang total KPP kita didominasi penyalurannya itu di Pulau Jawa yang atau sekitar 58,02%, kita 1,94 ini. Jadi mayoritas untuk penyaluran KPP di Pulau Jawa dari supply maupun dan kemudian yang kedua kita di Sumatera. Di Sumatera ini ada sekitar 601 miliar atau 17,9%. Di Sumatera ini juga kita database-nya sudah mulai kuat ya dari sektor pembangunan perumahan, KPP supply maupun KPP demand. Saat ini permintaan Sumatera juga meningkat ya untuk penyaluran KPP-nya, dan berikutnya itu di daerah Sulampua dan Kalimantan, dan terakhir yaitu Bali Mitra. Ini untuk demografi penyaluran dari KPP. Kemudian lanjut kita lihat karakteristik debitur KPP PCN itu seperti apa. Kita lihat Bapak Ibu dari KPP supply, mayoritas di PCN ini didominasi oleh developer ya, atau 92,8% ini penyalurannya ke developer. Kemudian kedua itu toko bangunan di 135 miliar maupun kontraktor ya, yang paling besar di 1,2%. Dan untuk profil debitur KPP demand, kita banyaknya ini di segmen kecil ya, antara 100 sampai 500 juta, ini 2,22 triliun. Kenapa? Karena kita basisnya mungkin berangkatnya dari KPR ya, KPR yang komersial. Mungkin sekilas Bapak Ibu update terkait realisasi KPP dari BPN. Terima kasih. Mungkin tambahan ya Bapak Ibu terkait tantangannya untuk yang di KPP supply, kalau yang di BPN itu terkait perizinan ya, karena kan kalau yang pemakaian juga perizinannya agak panjang, penyerapannya mungkin membutuhkan waktu. Kemudian kalau yang untuk KPP demand mungkin tantangannya di BPN kan masih beda yang terjadi kan, udah perizinnya kurnya udah kuat, kemudian masih baru mulai ya dari kredit kur, jadi kita database-nya masih kecil. Nah, ketika menjadi baru mungkin tantangan pengusaha itu NPV-nya mungkin ya kita edukasi waktu ya untuk
penyerahan dari cabang ini. Mungkin sekian Bapak Ibu update dari Kasih Pak. Kemudian ada yang mau pendalaman, silakan. Saya Demand and supply. supply. Nah, kemudian juga supply ini juga menjaga perubahan proses yang ini proses ini buat kebanyakan mereka mendapatkan itu adalah yang sendiri ya Pak. Dan saya itu baru di dalam penjelasan. Sudah itu ya. Jadi pemanggilan voter ini tidak memenuhi kebutuhan KTP
UMKM itu memang mungkin pasar properti itu kasaran ya Pak. Itu yang bukan targetnya bukan yang beli rumah. Itu juga masuk dari segmen dari properti design. Sebenarnya rumahnya itu rumah itu segmen rumah untuk masyarakat ya. Oh iya, jadi untuk rumah itu kan dikerjakan yang pelapornya kan kadang-kadang di daerah kan macam-macam yang kita banyak. Kalau misalnya di Jawa kayak dia akan berarti cabangnya berapa rumah, tapi kalau misalnya ya nanti bisa langsung apa tiap-tiap daerah. Saya bilang ini lumayan tuh. Kayaknya sih bisa dibantu gitu kan untuk perumahan karena kan yang kelihatannya ada developer kan yang megang kan. Nah, cuman saya agak khawatirnya aja itu sih Pak. Karena UMKM apa ya dari skala maupun dari efisiensi berbeda yang lebih besar ya Pak. Ya. Saya takutnya harga yang diberikan ketika dia mengontrol segmen UMKM ini itu sebenarnya segmennya adalah segmennya OTT harganya gitu. Jadi nanti ya ada semacam double counting tahu dong kayak penggunaan dua fasilitas di sana atau seperti itu. Cuman yang ingin saya konfirmasi lagi untuk apa bisa ngasih kita akses gitu Pak? Profil editor dari masing-masing developer ini ataupun yang tahu segmentasi dari lebih dalam sampai kayak umur seperti apa gitu. Yang bisa kita akses gitu Pak. Seperti yang kita BPTP kan bisa ada Pak ya. Nah, apa bisa nggak kalau kita dari pemerintah kita bisa akses ke sana juga? Terima kasih. Kasih, tapi sebenarnya bisa lagi sih kalau misalnya dari umur maupun sama PT kan, kalau PT kan mungkin yang usia PT-nya gitu kan, seperti itu Pak. Iya Mas. Mungkin kalau boleh saya sedikit tanya ya Pak. Ini memang benar sih berarti tergantung bisnisnya ya. Kalau tadi BRI lebih kuat di UMKM makanya demand-nya tinggi. Kalau sekarang BTN ya makanya agak berbeda ini. Sih Bang. Walaupun realisasi supply-nya tetap ditagih juga nanti. Ya mungkin sedikit yang BTN ini terkait yang supply-nya ada itu nggak Pak breakdown-nya dia plafonnya berapa aja gitu untuk developer gitu ya biar kayak BRI tadi lah developer terus plafonnya berapa terus dia berapa lama pinjamnya gitu ada nggak sih Pak breakdown-nya gitu? Kalau developer rata-rata di kisaran 2 miliar Pak. Kemudian kalau yang tenornya itu di rata-rata 3 tahun. Tapi ada yang menarik sampai satu itu saya waktu lapangan itu dia hanya pinjam 3 bulan saja. 3 bulan? Itu hanya untuk semacam bridging. Bikinan. Konstitusi sapunya seperti itu. Dinamikanya. Biasa-biasa kan dia itu kondisi sekitar ada beberapa pengobrak ini dia pinjamnya ke BPR. Iya. Escrow, mereka juga operasional seperti itu. Tapi ketika ada program ini terbantu sekali, ternyata cuma jangka pendek saja sekitar 3 bulan, 2 bulan, langsung. Itu banyak Pak yang kayak gitu? Ya, pasti saya berapa sih Mas? Jadi saya orang tahu pasti BPR dan ya sisi aku itu. Ya. Kalau untuk kontraktornya sendiri Pak, ada breakdown-nya juga? Kalau untuk kontraktor, kita itu kan rata-rata kisaran 800 berarti 900 kontraktor. Tenornya mirip-mirip 3 tahun gitu? Iya, 3 tahun. Tergantung project sebenarnya. Iya, maksudnya rata-rata aja sih. Kebutuhan pembiayaan. Biasanya kalau developer melakukan kredit itu apakah
perlu nggak sih Pak dicantumkan penggunaannya untuk apa gitu? Dicantumkan sih kayak apa namanya, ada tiga itu kan ya, jadi misalnya untuk yang pengadaan barang dan jasa gitu, atau pembangunan atau penanaman bagian atau pengadaan lahan ya. Berarti kalau kita berbicara yang sampai sama developer tadi, berarti kita bisa dong nge-breakdown dari developer 92% ini itu yang benar-benar bangun rumah ataupun penggunaannya untuk izin dan segmen lainnya itu kita bisa kelihatan dong Pak. Ini kira-kira berapa yang rumah baru yang benar-benar berhubungan rumah atau hanya untuk proses izin atau proses konstruksinya aja. Itu kelihatan nggak ya Pak? Kelihatan, tapi mayoritas kalau yang developer ini untuk bangun rumah. Iya. Karena kan programnya menarik nih untuk apalagi yang developer perorangan nih skalanya kayak UMKM yang 5 rumah 3 rumah, nah ini kayak menarik sekali. Silakan nanti. yang kita menunjukkan banyak developer mau saya tanya apakah ada masalah soal NPL? Dan kalau kita tahu developer ini kan bisa aja beberapa orang yang bisa aja ini dalam rasanya bisa aja mungkin mereka generasi yang belum ada, terus akhirnya apakah itu di program yang udah jalan ini dengan berbagai sudah cukup banyak triliun yang keluar ini, NPL-nya apakah masih aman atau lebih baik atau lebih buruk dibandingkan developer besar yang pinjam lewat skema lain, skema pinjaman biasa berbank. Pertanyaan saya yang kedua adalah saya terkait toko bangunan. Toko bangunan ini bagaimana BRI dan BPN mengaksesi kalau mereka juga dalam asesmen kredit bangunan ini percaya bahwa mereka mampu membayar. Yang kedua, apakah toko bangunan ini dilihat juga kaitannya dengan developernya? Saya logika sederhananya adalah ketika toko bangunan ini adalah toko bangunan yang supply developer, cash flow-nya akan lebih aman, sehingga gagal kreditnya akan lebih kecil. Gitu. Apakah asesmen yang dilakukan oleh toko bangunan itu apa itu Pak? Terima kasih. Saya ingin jawab mengenai pertanyaan yang pertama itu terkait kualitasnya NPL. Nah kalau yang di BDN untuk yang KPP supply ini NPL maupun keduanya di 0%, jadi artinya lebih bagus ya karena kan ada sedikit bunga, jadi ini membuat developer jadi lebih ringan, jadi sangat membantu. Jadi makanya kualitasnya juga di 0% sampai saat ini. Ya, yang kedua ini yang kasus bangunan, bagaimana sih analisanya? Jadi kita melihat itu sepertinya dari modal kayak analisa modal kerja ya, kredit modal kerja. Jadi kita lihat misalnya kayak stoknya, kemudian penjualannya, omsetnya, dan kayak developer mana sih? Kalau kita ada yang atau yang sering supply seperti itu. Berarti dilihat ya sikap pembangunan supply atau enggak gitu. Ya, sekalian tamu sedikit untuk BPN sekali. Kalau dari sisi kan ini ngambil UMKM juga ya, kami ngerti gimana sih asesmen kredit ketika memberikan kredit perumahan ke UMKM yang lucis. Mereka kan saya nggak punya laporan keuangan yang secara resmi gitu ya, ukur cash flow mereka itu aman atau enggak. Itu gimana Mas? Mungkin kalau yang terkait yang dari sisi demand, mungkin kan ada RAG tertentu kan ya dalam usaha bulan municipal. Nah itu kalau yang belum tercatat tadi kan memang kan kalau yang mikro kan belum bankable gitu ya, artinya untuk
kunjungan ke tokonya langsung, melihat wawancara, jadi lebih simple lah kalau yang mikro tidak ya penerapan nggak lihat fotonya. Kalau yang udah kecil biasanya kita pakai pasti mereka bankable gitu kan ya, dan cara setelahnya. Kalau di kita itu prioritasnya juga itu nasabah itu pedagang yang pakai QRIS, jadi ketahuan tuh transaksinya. Apalagi nasabah kita kan juga lagi gencar nih yang terkait ekspansi dari digitalisasi QRIS itu ya untuk pedagang-pedagang. Jadi ya udah kita ikut aja dari digital ketika udah ada yang QRIS BTN, kita transaksi kita langsung kita prospek untuk menjadikan BTN. Yang lebih terjaga, kemudian nasabahnya teredukasi literasi keuangannya dapat manfaatnya. Mungkin mau menambahkan sedikit dari jawaban dari teman-teman BTN. Kalau di sisi BRI sendiri untuk NPL dan portfolionya masih sangat terjaga ya. Mungkin yang pertama seperti kita tadi sudah sampaikan, kita membuat sebuah ekosistem di pipeline yang bersumber dari ekosistem seperti yang tadi dari Bapak dari Kementerian KPP sampaikan, Pak Menteri itu aktif sekali kunjungan ke unit kerja ke daerah-daerah. Nah, pada saat kunjungan tersebut beliau itu menanyakan itu langsung hot prospect gitu. Hot prospect itu adalah angka yang harus kita tidak bisa tawarkan. Jadi unit kerja misalnya Bapak itu ke Papua gitu ya Pak ya. Dia langsung menanyakan hot prospect dari BRI untuk demand dan supply di Papua berapa. Dan itu harus benar-benar menjadi pegangan kita. Baik itu di BRI mungkin di BTN mungkin nanti juga seperti itu. Dan itu adalah metode yang sama yang kita terapkan baik itu di BRI dan juga di Kementerian, jadi sama. Jadi kita menyebutnya itu hot prospect. Jadi dari pipeline menjadi hot prospect. Hot prospect itu adalah mangsa yang dimana dia pasti akan menjadi nasabah dan itu angkanya kita setorkan kepada teman-teman dari kementerian dan kita sangat sangat terima kasih sekali gitu dengan teman-teman kementerian karena karena yang tadi disebutkan dari supply sendiri Desember itu hanya 230-an, sedangkan di tahun ini signifikan sekali gitu. Karena tadi salah satunya caranya monitoring. Nah, saya kembali ke pertanyaan, ekosistemnya dari developer kita memilih Bapak dan Ibu. Developer yang tadi sudah saya sampaikan di slide juga, developer yang memiliki PKS, FLPP, dan memiliki fase existing, baik di segmen komersial. Jadi segmen komersial itu kan segmen di atasnya SME. Jadi di sana kita juga mencari nih developer saja yang memiliki fasilitas komersial dan dia memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi itu bisa kita menjadi pangsa sasaran kita. Gitu. Lalu setelah itu yang kedua ya, kalau mungkin dari website Sikumbang ya, kita juga melihat dari situ gitu. Kita juga melihat mana saja nih developer yang memiliki kriteria dan juga kita sudah bisa melihat track record dia dalam membangun rumah itu seberapa banyak. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah toko bangunan. Seperti tadi sudah jelaskan di slide, kita memilih toko bangunan itu yang merupakan nasabah existing atau turunannya, sehingga kita bisa men-track gitu, kualitas dia seperti apa, selama ini pembayaran point to point dia seperti apa. Lalu yang kedua merupakan distributor dari prinsipal kerjasama. Prinsipal itu tadi, misalnya kita ada semen batu raja, kita juga turunan kita ajak kerjasama. Lalu setelah itu kita juga menyalurkan kepada nasabah existing yang memiliki pinjaman simpanan, lalu yang merupakan supply. Jadi bahan bangunan itu merupakan supply ke developer ataupun kontraktor. Jadi kita meminta nih kepada developer dan kontraktor mana saja toko bangunan yang memang itu top 3 dari toko bangunan itu. Dan kerjasama udah sangat lama. Jadi kita bisa melihat dari sisi kapabilitasnya. Jadi kita melihat dari situ. Tadi developer yang merupakan developer yang memiliki kerjasama pada penyaluran KPR atau FLPP seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang seperti itu. Likely kalau ini tiba-tiba ada orang yang pengen jadi developer, berarti kemungkinan akan nggak dapat juga yang ditarget lebih atau kita problemnya malah justru apa gitu proses penyaluran kita. Kalau dia masih memiliki dia developer tadi seperti saya sudah jelaskan di Sikumbang itu kan jadi kita harus melihat track record gitu, dia sudah berapa lama dia membangun perumahan itu. Kita juga nggak mau ya Bapak dan Ibu seakan-akan ada yang datang berarti ini developer baru, sedangkan developer itu kan harus memiliki kemampuan di sisi marketing, baik dia juga di sisi link dia kan juga harus memiliki kekuatan untuk itu. Jadi kalau kami tadi saya tetap mengaku terkait.
Ini Pak atau Pak Ucu. Penambahan sebelum ke yang dimensi atau yang jadi intinya pada dasarnya kami menyalurkan kredit itu terutama untuk yang program pemerintah pasti akan jauh lebih hati-hati. Nah ini pastinya kan tidak hanya di tangan kami pengawasannya, dari luar pun juga masih kami dalam menyalurkan kredit tersebut begitu kan. Artinya ketika ada kredit baru pun kami nggak serta-merta bisa langsung memberikan kredit walaupun ini memang program dari pemerintah begitu kan. Kami akan memberikan ke yang memang benar-benar pantas. Artinya punya track record yang bagus, historis usahanya ada. Dia barunya berapa lama? Karena kan kita juga ada paling lama usahanya itu juga ada salah satu itu jadi salah satu seperti itu. Bonaksitas kan kalau developer itu masih udah punya laporan keuangan itu pasti akan kita cek. Selain itu yang paling mendasar berkaitan dengan karakter calon debitur ialah slicknya. Slick yang kita lihat dari slick si perusahaannya, si pemimpin atas perusahaan tersebut maupun seluruh pengurusnya akan kita pastikan juga. Jangan nanti kita ya bisa jadi nanti ada berhubungan dengan usaha sendiri yang lain atau apa ternyata nggak diperlukan untuk ini tapi digunakan untuk yang lain. Nah itu juga yang sendiri oleh bank ada belas sudah sekali apakah tingkat masih ada juga dalam kalau sama sisa tunggakan sebenarnya sudah minimal ya gitu sekarang maksudnya itu terbaca bahwa kami ini supaya gimana cara anda saya ingin tahu dengan kalian cara perbankan menggunakan itu berbeda untuk kredit biasanya saya pengen tahu ya pastinya kita melihat dari pola pembayaran kurang lebih dari situ. Kalau misalnya sisa tunggakan sebulan kecil apapun tetap nggak bisa. Karena tunggakan itu kalau misalnya nggak dibayar-bayar dengan walaupun cuma Rp1 aja nggak dibayar-bayar waktu dari sebulan hari kan ada datanya itu bisa sampai NPL dan itu juga pasti aku jadi karena kita Rp1 pun nggak dibayar. Di sedikit mungkin menambahkan Pak Yusuf. Sama Mas apa itu ada profil kewajiban, kualitas dan histori pembayaran kredit. Jadi itu semua terangkatnya 3 garis besar kalau sedikit itu. Jadi baik itu nanti ada fasilitas kredit pembiayaannya seperti apa, kualitas dianya kayak gimana, lalu koleksibilitasnya seperti apa, sampai outstanding atau batu debitnya juga. Dan itu selama dia hidup lah ya, selama dia tidak dihapus. Membaca kredit aktif ya, tetapi juga dapat menampilkan kredit-kredit yang sudah ada lunas pada kredit-kredit sebelumnya. Jadi memang itu ibaratnya kalau manusia medical check up kita gitu, tapi di sisi keuangan. Jadi misalnya dia ada sedikit dan misalnya dia berminat untuk kan tidak serta-merta dia akan selesai kreditnya karena mungkin Jakarta pasti buruk. Sisa tunggakannya tinggal 6 juta. Terus dia niat untuk supaya tunggakan ini agak close kredit benar. Itu tergantung pada kebijakan dari masing-masing perbankan. Kalau misalnya tadi disebutkan misalnya tinggal 500.000 atau 1 juta, itu bisa dari kalau dari bank kami dia bisa melunaskan dulu nanti berupa surat pemberitahuan dari tanda tangani untuk pejabat setingkat di atasnya, nanti kita akan mengeluarkan surat juga karena kan itu untuk catatan kita jika ada kris nanti akan masuk atau audit yang seperti itu. Tapi yang beberapa hal yang kita kalau dia misalkan untuk kartu kredit ya masih oke kan. Ada beberapa kredit yang kita perlu. Tapi itu lihat lagi dari nominalnya ya. Jangan sampai nominalnya juga ternyata di atas sisi kewajiban dia atau ternyata dari pemasukan gajinya dia itu malah melebihi situ. Kita juga makanya diperlukan ada sisi analis baik itu dari analisa bisnis maupun dari analisa risiko. Mereka kaitan. Ini di bank itu ada 2 analis.
untuk saling jaga. Dari yang online, dari teman-teman di DJA, ada yang berdiri lebih lanjut, silakan. Ya, silakan. Memberikan kita yang banyak. Kalau di BRI kan karena nasabahnya sampai terus bahkan dia petani kalau BRI itu lepas sendal. Iya. Kira makanan. Mereka kalau sebelum masih ada lah. Nah, kita bicara masalah di sana, terutama di itu. Pastinya karena tadi di awal kan mereka masih lebih banyak transaksi, masih dekat tunai, teoris. Nah, sebenarnya banyak yang mampu juga atas usahanya mereka akhirnya bisa mampu beli rumah, meningkatkan usahanya seperti itu. Dan ini terkait dengan pencatatan laporan. Nah, mereka nggak secakap itulah untuk bisa membuat laporan keuangan. Kak, bagaimana kami menentukan dia itu bisa mendapatkan kredit dan layak diberikan kredit? Kita akan sampaikan ada namanya kunjungan usaha. Kita melihat usahanya dan pendekatan kita ke debitur itu nggak bisa kita menanya seperti wawancara, ya nggak bisa. Jadi pendekatan kita tuh ke debitur itu ya benar-benar kita berpikir kayak saudara. Jadi nanti kita tanya Pak ini persediaannya berapa begitu kan? Karena kan kita satu menghitung. Nah fungsinya marketing itu atau RM atau Polyberi itu namanya marketing. Selain menjual memasarkan, kita juga sebagai berfungsi konsulting keuangan si debiturnya gitu kan, baik dalam hal laporan keuangan seperti itu. Jadi kita akan membantu dia, Bu, nanti persediaan Ibu kalau misalnya Ibu itu ini, nah Ibu gimana begitu kan, penjualan Ibu berapa misalnya begitu kan, kita dapat informasi itu kita catat, betul, nanti kita bantu, kita sampaikan bahwa secara laporan keuangan, kita bikin laporan keuangan singkat tetap ada. Pastinya kalau misalnya gitu dalam pembelian kredit, bukan dia mampu bayar atau enggak, kita melihat dari repayment capacity. Ya, jadi misalnya dia pendapatan sebulan itu 10 juta, gitu ya kan. Nah, kita akan menghitung kira-kira dia akan mampu membayar angsuran dalam sebulan kurang lebih seperti itu. Jadi nggak kalau masuk ke segmen kecil pun ada yang sudah bikin laporan keuangan tapi belum isu bagus banget begitu kan, tetap harus betul juga, tetap harus dicek karena kan di laporan keuangan apakah real atau enggak ya. Mungkin ada audit juga. Ya, mereka kan mencatat seperti perlu. Mungkin dari DJA belum ada? Ya, izin Pak, kami dari DJA terkait dengan realisasi ya Bu. Terkait KPP ini kan sudah sangat masif ya Bu ya, terutama di sisi demand meskipun masih di sisi terkait ini mungkin ini ya Pak Purwo, PA juga ini mungkin dapat mengevaluasi terkait pelaksanaan dari sisi supply ini seperti apa. Lalu terkait dengan penyaluran di sisi demand ini kan baik dari BRI maupun BTN kan sudah ini ya hampir melebihi rencana plafon di awal. Nah, terkait ini apakah sudah ada evaluasi ketepatan sasaran dari program ini, dan mungkin terkait dengan penganggaran ini juga apakah akan ada upaya dari pengendalian penyaluran KPP ini, karena kan semakin kita buka kerannya, plafonnya semakin naik, ini kan kebutuhan dari subsidinya itu juga akan semakin besar. Lalu berikut dengan kami tadi sangat mengapresiasi ya ketika ada evaluasi dari sisi demand, ada pengkategorian segmen mikro dan kecil. Nah, segmen mikro kan antara 10 juta sampai 100 juta dan kecil ini adalah 100 juta sampai dengan 500 juta. Nah, kalau kami selama ini mendapatkan hasil
dari hasil laporan ya dari KPA maupun dari kami lihat dari SIKP. Nah, ini belum ada tools nih untuk membedakan segmen itu untuk segmen mikro dan kecil. Mungkin dapat difasilitasi ya, terkait dengan informasi ini, Bu Kiki, untuk bahan tambahan diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Diana. Silakan kalau mau menanggapi. Kami memberikan surat kasih Pak realisasi dan ciri sikap kita itu bisa melakukan misalkan sampai ciri sampai dari sisi sehingga salah bukan satu saya Mohon izin, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk dari paparan tadi kan ada sedikit kendala ya Pak ya. Ketika yang tidak ini itu kan ada ketika supply itu kan lebih banyak di non Jawa ya. Sementara ketika saya lihat di PTN ini juga ada untuk supply itu ada di Jawa ya, di Jawa Barat terbesar itu kan. Ketika kita kemarin ada paparan di 2025 itu kan ada kendalanya yaitu terkait lahan ya, lahan masuk lahan yang LSD ya. Nah, bagaimana perkembangan dari lahan ini Pak Purwo terkait sehingga untuk yang supply dapat dioptimalkan ya, khususnya yang di Jawa gitu. Nah, sehingga tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu yang didiskusikan bahwa tujuan dari 3 juta rumah ini dapat tercapai. Itu aja. Terima kasih.
mana yang tidak sedangkan maksudnya usaha ketika DPR itu dalam proses harus menetapkan sekian persen pelakon itu tersebut masih itu laporan yang saya rencanakan tabungan wilayah di daerah itu sudah clear tidak masuk atau presiden yang pastikan namun dia meletakkan langsung dengan alamat dari yang tersebut terkena yang menjadi bagian tetapi SD. Nah, kondisi saat ini terakhir sudah dilakukan rapat koordinasi antara dengan Kementerian PKP dan dari kegiatan urusan bersama, di mana SKB itu akan mendorong dari pemerintah daerah segera update posisi orang RSD di mana akhirnya akan ada sinkronisasi antara BPN pusat dengan daerah. Jadi itu Mas Risno kondisi akhir. Kan Mas Lisno ada yang masih mau diekspor lagi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Purwo atas pasnya. Semoga cepat Pak ya Purwo ya hasilnya sehingga dapat didorong untuk supply-nya. Kalau lihat di 2027 ini kan masuk supply-nya sudah tinggi banget ya yang diajukan. Terima kasih. Terima kasih. Lagi? Silakan. Ya, sebagai mungkin sedikit ke Pak Purwo tadi saya agak lupa. Pak boleh nanti kami diberikan itu nggak Pak breakdown plafon tebang ya masing-masing untuk demand dan supply-nya gitu ya. Jadi kalau di kami soalnya kalau nggak tes KPI nggak kelihatan plafonnya soalnya kelihatan realisasinya ya. Ya mungkin itu sih Pak. Jadi misalnya BRI tadi plafonnya supply-nya berapa, demand-nya berapa gitu. Kayak KUR kan ada juga tuh Pak plafonnya berapa gitu kan. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Lagi. Saat ini kita sudah 35,2 triliun Ya 5,2 sudah keberituan masing-masing nanti. Kalau target rumahnya ada Pak, di awal kita punya target sekitar 6.200 ya Pak, Mas, di tahun lalu. Tahun 2026 untuk supply side ada target supply itu ada target rumah unit rumahnya juga ya apa namanya menjadi target untuk target debitur dan penyaluran plafon. Itu gimana Pak di PKP mencatat? Dan juga mungkin akan melaporkan hal ini juga. Sudah diskusikan masalah itu ya kalau dari sisi satu itu proyeksi konferensi nah, sedangkan kalau saat play itu memang kita
masih kita sifatkan proyeksi, tapi yang dari kalau dari kontraktor dengan dari atau pembangunan itu kita sulit memproyeksi. Jadi kita sudah simulasikan, misalnya katakanlah developer dimasukkan itu mendapatkan KTP jelas kalau developer untuk membangun solusi rumah misalnya. Kalau tidak salah ada komitmennya ya Pak ya, dari pihak perbankan ya. Nah, developer dia untuk komitmen sampai tahun ini berapa rumah yang terbangun dari harga di sampai kita. Ribet pada kali ya, itu pada developer. Nah, seperti itu kan. Nah, bisa-bisa yang 100 unit rumah developer itu yang bangun kontraktor ini kan jadi konflik. Itu artinya memang tapi sih di tapi ini sebabnya dari sisi Kalau dari BTN sendiri mungkin bisa cerita sedikit Pak, kan ada 2,16 triliun dari pajak developernya. Kira-kira berapa unit rumah yang dikerjakan? Realisasi pasar. Unit room. Kalau unit plan tadi ya, kita masih belum terkerja lagi. Cuma rata-rata kan bisa sampai sekitar 10 lah ya, 10 per developer. 10 per developer. Ya, Ya mungkin tambah satu lagi Pak, outlook-nya untuk sampai dengan akhir 2022. Akan BTN paling tinggi ya kalau untuk berbasis. Outlook-nya perkiraan 2026 sampai akhir. oh, kalau berkaitan sampai akhir 2026, kita komitmen nyampe di realisasinya di 10 triliun. Pelan. Untuk Gabungannya ya. kalau supply-nya sekitar 6 triliun. Mungkin masih ada lagi. Udah. Mungkin apa lagi? kasih tahu itu ya kita promo juga nanti. Oh, ya mungkin ini diskusinya udah mendalam dari tadi, banyak juga masukan yang bisa kita dapat. Mungkin nanti kalau misalnya mungkin di bulan-bulan depan kita mau melakukan kunjungan ke daerah, mungkin nanti dari BD atau nanti kita ini tanya-tanya ini ya lebih ke debiturnya di mana gitu ya Pak. Mungkin mohon bantuannya nanti lagi. Oke, mungkin karena sudah diskusi kita sudah selesai lakukan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangan kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Oh iya. Siap pengajuan tagihan. Saya juga bisik-bisikan Pak Ucup Pak. Bisikin Pak Ayu.